Pemirsa Eli Tipikor dan HICW Channel TV dimanapun saat ini Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya Khairunisa dalam acara Kerah Putih. Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi dan Advokasi Hukum, Investigation Corruption Watch, Perkumpulan Eli Tipikor dan HICW, menanggapi polemik putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang pergi ke luar negeri bersama istrinya dengan menggunakan private jet. Hal tersebut membuat heboh senusantara dan menimbulkan polemik, karena diduga ada unsur gratifikasinya. Namun sebagian berpendapat hal itu bukanlah gratifikasi, karena Kaisang bukanlah pejabat negara. Akhirnya muncul multitafsir terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengenai gratifikasi. Kaisang sendiri sudah mendatangi KPK untuk memberikan klarifikasi dengan mengatakan bahwa dia hanya menumpang atau nebeng private jet milik temannya berinisial Y, namun tidak menjelaskan kepada publik siapa Y yang dimaksud. KPK juga bungkam ketika dicecar siapa sosok Y yang dimaksud. Sehingga klarifikasi yang diberikan oleh Kaisang itu kembali menimbulkan polemik, karena dianggap pernyataannya nyeleneh, sebab diketahui si pemilik jet saat perjalanan itu tidak ikut melakukan perjalanan. Para pakar angkat bicara di media televisi dan media sosial, tentu dengan mempertahankan argumentasinya masing-masing, sehingga kembali menimbulkan pro dan kontra. Eli Tipikor dan HICW mengatakan agar KPK jangan memulai penyelidikan kasus ini dari private jet tersebut, karena private jet itu hanyalah efek domino dari permasalahan yang sudah ada sebelumnya. Karena itu Eli Tipikor dan HICW meminta KPK agar memeriksa pihak Kominfo untuk mengetahui kenapa mereka tidak jadi memblokir situs game Free Fire. Pihak Kominfo pernah mengatakan bahwa mereka akan memblokir situs game perang ini. Namun kemudian tiba-tiba muncul Permen Kominfo nomor 2 tahun 2024 tentang klasifikasi game. Diduga peraturan Menteri Kominfo inilah yang menyelamatkan diblokirnya situs game ini. Hal ini disebutkan oleh aktivis Eli Tipikor dan HICW, Jamal Leonardus Malau. Jamal mengatakan bahwa pemilik situs ini adalah pemilik private jet yang ditumpangi oleh Kaisang. Nama perusahaannya Garena. Sejak itu perusahaan ini malah tampil menjadi sponsor di beberapa kegiatan yang ada di Solo, di mana saat itu wali kotanya adalah Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjadi wakil presiden Indonesia terpilih, yang merupakan abang kandung dari Kaisang Pangarep. Eli Tipikor dan HICW menduga bahwa gagalnya pemblokiran terhadap situs game tersebut dengan memunculkan peraturan Menteri Kominfo dimaksud ditenggarai adanya cawe-cawe Gibran dengan menggunakan kuasanya saat itu sebagai wali kota Solo dan putra Presiden Jokowi. Karena itu agar dapat mengurai benang merah dari polemik ini, Eli Tipikor dan HICW meminta KPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pejabat Kominfo terlebih dahulu. Ada apa di balik munculnya tiba-tiba peraturan Menteri Kominfo yang menjadi dasar gagalnya pemblokiran situs game tersebut? Lalu kemudian menelusuri siapa dan kepentingan apa pemilik private jet memberikan private jetnya kepada Kaisang dan istrinya. Awal kasus ini sebenarnya ya dimulai dari saat itu ada keinginan daripada Kementerian Kominfo untuk memblokir situs Free Fire ya. Diketahui situs game online ini kan mengenai perang-perang, jadi diduga ada unsur kekerasan sehingga diduga tidak sesuai dengan umur atau usia daripada penggunanya. Itulah salah satu alasan Kementerian Kominfo saat itu untuk memblokir situs game online ini. Nah, namun tiba-tiba muncul peraturan Menteri Kominfo yang menyatakan salah satu pada pasalnya itu menyatakan bahwa kalau situs itu sudah terdaftar maka tidak perlu diblokir. Nah, saat itulah yang menyelamatkan game online Free Fire ini, kan gitu. Nah, diketahui kan pemilik game Free Fire ini adalah pemilik yang sama dengan yang pemilik jet private jet itu yang dipakai si Kaisang itu, kan gitu. Nah, setelah itu diketahui ya di beberapa acara perusahaan ini malah menjadi sponsor yang ada di Kota Solo, beberapa acara di Kota Solo. Ya kan? Nah, ini perusahaannya kan Garena yang saat ini berpusat di Singapura. Nah,
Saat itu kan wali kota Solo kan si Gibran, yang merupakan abang kandungnya si Kaisang yang menjadi wakil presiden terpilih sekarang. Nah, itu jadi seharusnya KPK ya memulai pemeriksaan dari situ. Ada apa? Kenapa? Apa alasan Kementerian Kominfo waktu itu tidak jadi memblokir situs Free Fire itu, game online itu? Ya, padahal katanya kan kekerasan dan usianya, batas usia penggunanya tidak memenuhi persyaratan kan begitu. Nah, itu yang ditelusuri. Sebenarnya ini yang dikatakan oleh Bang Boyamin kemarin itu yang dari Maki ya. Bang Boyamin bilang kan Bang Boyamin bilang kan ada MOU antara Shopee. Nah, diketahui perusahaannya juga pemilik Shopee. Shopee tahu kan yang ting-ting yang gitu ya, yang di apa itu di HP-HP itu kan. Ini pemiliknya. Nah, jadi sebenarnya kalau KPK harus memulai pemeriksaan dari situ ya, supaya nanti akan nampak benang merahnya terhadap private jet yang digunakan oleh si Kaisang itu ya. Jadi kalau KPK hanya bertumpu di saat ini gratifikasi ya, banyak juga pihak-pihak mereka juga akan mengelak ya, kan bukan pejabat negara. Nah, secara rupiah itu betul. Nah, untuk menguraikan itu masuk ke dalam unsur udah jadi perdebatan, makanya ribut seperti sekarang ini. Karena itu kami sarankan kepada KPK ya, Elit Tipikor HICW meminta kepada KPK periksa itu pejabat-pejabat yang ada di Kominfo, tanya kenapa pada saat itu tidak jadi memblokir situs game online Free Fire yang milik daripada perusahaan Garena yang memberikan pesawat jet pribadi itu yang digunakan siapa itu ke Amerika. Sebenarnya awal keributan ini adalah dimulai dari ketika pihak Kominfo tidak jadi memblokir situs game Free Fire, yang saat itu game ini diduga mengandung kekerasan dan tidak memenuhi batas usia. Namun tiba-tiba muncul peraturan Menteri Kominfo yang salah satu pasalnya mengatakan situs game bila sudah terdaftar tidak dapat diblokir. Artinya pasal dan ayat peraturan Menteri Kominfo inilah yang menyelamatkan situs game itu. Nah, pemilik situs dan pesawat private jet itu kan orang yang sama, yakni pemilik perusahaan Garena yang bermarkas di Singapura. Setelah itu perusahaan ini malah menjadi pihak sponsor dari beberapa acara yang dilakukan di Solo. Inilah yang disebut oleh Bang Boyamin dari Maki, ada MOU kerjasama dari Shopee dengan Pemkop Solo waktu itu. Arahnya ke situ, saat itu wali kota Solo kan si Gibran abangnya Kaisang, makanya banyak isu kemarin itu yang mengatakan bahwa pesawat private jet ini terlihat sering di Solo. Jadi agar polemik private jet ini menjadi terang benderang secara hukum, kami minta KPK agar memeriksa pihak Kominfo terlebih dahulu untuk mengetahui kenapa saat itu gagal memblokir situs game perang Free Fire. Setelah itu akan terlihat benang merahnya terhadap private jet yang digunakan si Kaisang pengarep itu, ujar Jamal, aktivis Elit Tipikor dan HICW. Agar kegaduhan ini segera berakhir, maka rakyat Indonesia meminta kepada KPK agar segera menuntaskan permasalahan private jet Kaisang ini secara hukum dan peraturan yang ada di Indonesia. Dukung Elit Tipikor dan HICW dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan cara subscribe, like, and share, dan sampaikan saran juga kritik di kolom komentar.